Ini berarti ke 7 atau 8 ya? 8 ya? 7 atau 8 ya? Antara itu 7 dan 8. Album ke 7 atau 8. Jadi buat mencinta balik lagi nih, lagu cinta lagi, BTS Love Bikin Cinta. Untuk di album ini ada kisah inspirasi lain dari teman atau apa segala macam, atau yang unik-unik Mas Rio menggalinya dari mana? Enggak, sebenarnya lagu di album ini tuh ada beberapa lagu yang memang lagu gua, yang beberapa lagu hits gua di belakang. Terus lagu ciptaan gue yang nggak keluar di album-album sebelumnya udah gue ciptain dulu. Jadi cerita-cerita dulu yang gue keluarin sekarang gitu. Jadi nggak ada lagu baru yang gue ciptain sekarang gitu. Jadi itu cerita lama-lama dan lagu-lagu hits yang ada. Jadi ceritanya macam-macam lah, ceritanya macam-macam karena kan kehidupan sebelumnya. Jadi lagu-lagu yang gue simpen aja. Mas, di sini kan ada beberapa penyanyi juga yang ikut di album ini. Kenapa Mas? Mereka ini yang digunakan? Karena kan memang ada beberapa lagu yang hits gua itu, ada 3 lagu hits yang memang dari pihak label inginnya kolaborasi sama beberapa penyanyi gitu kan. Bukan kolaborasi, tapi mereka yang nyanyiin. Jadi kayak mengganti penyanyinya gitu kan. Ya kepilihlah ada 3 penyanyi, satunya anak gua tuh, satu si Jamnya anak gua. Kenapa melibatkan anak nih? Karena sebenarnya bukan gue yang mau, jadi dari pihak GMI-nya minta untuk kolaborasi sama Jame dong. Jadi waktu itu Jame tuh pernah nyanyi di album Anak Bintang yang dikeluarin sama KFC juga sama GMI. Waktu itu tapi dia masih kecil, terus si Jame udah gede, cobain nyanyi. Boleh juga, gue bilang coba nyanyi lagu ciptaan gue yang wanita di album. Itu keluar dulu di album ketiga. Ternyata dia bisa, ya udah. Jadi emang dari pihak label yang nawarin. Saya menarik juga Mas. Gimana ketika mendengar anak menyanyikan lagu ayahnya? Iya, itu aneh juga ya. Lagu itu gua nyanyiin tahun 2006 di album ketiga, sekarang 2025. Gak kepikiran juga bakal dia nyanyiin. Terus, nah pada saat mau rekaman juga gua bilang gua nggak nemenin di studio ya, karena nanti gue akan terlalu ikut campur dan terlalu intervensi gitu. Jadi gue nggak cuman di rumah gue kasih kisi-kisi aja gitu, gue arahin untuk ini lagunya ceritanya begini. Terus berikutnya di studio gue bebasin untuk sama vokal directornya dan arranger ya si Catur. Jadi dia benar-benar gue nunggu di luar. Nggak mau ikut campur karena kalau terlalu intervensi nanti akhirnya jadi kayak gue lagi. Total ada berapa lagu sih Mas di album? Ini 10. Untuk jeda dari album sebelumnya dengan yang sekarang berapa tahun? Kalau dari album kan gue terakhir bikin album itu 2016. Tapi berikut abis keluar dari label gue yang itu, label Sony itu sudah keluar, tapi beberapa kali bikin single sampai akhirnya sekarang baru album lah. Kalau untuk rilisan album berapa dari tujuh atau berapa saat dilakukan waktu yang cukup lama, mungkin waktu itu pemilihan maksudnya kenapa harus jarak berjarak? Sebenarnya karena emang pada dasarnya waktu udah selesai bikin album yang terakhir, terus gue udah nggak di label lagi, kita mulai dengan label sendiri. Memang diniatin untuk bikin beberapa single. Nanti bakal bikin best of dari beberapa single tersebut. Ternyata tiba-tiba di ujung-ujung ini dapat tawaran untuk bikin satu album kan. Jadi dari kemarin tuh bikin keluarin single nggak jadi album. Akhirnya begitu ditawarin album, boleh juga ya, pas 2025 pas lagi 25 tahunan juga gua udah bermusik gitu. Ya udah pas dipasin waktu. Mas, gimana caranya Mas Rio di album ini supaya anak-anak zaman sekarang relate gitu? Dengan soundnya atau iya, dengan memang ya, lagunya sendiri? Jadi jadi PR juga, dan PR yang challenging sih dan menyenangkan menurut gua, karena kan kita nggak
gue tetap harus menjaga benang merah gue sebagai musisi penyanyi yang dengan warna gue gitu. Tapi sound, makanya gue sama si Catur yang bikin musiknya, kita sebelumnya banyak ngobrol untuk ini mau dibikin arah albumnya kemana nih. Jadi tapi tanpa harus ada tekanan juga, harus kita harus bikin sesuatu yang sekarang banget. Nggak begitu juga, tapi memang sound banyak yang ya kalau karena musiknya juga sekarang gitu, maksudnya yang bikin juga up to date dengan sound yang sekarang, ya dimasukin juga unsur-unsur itu. Tapi ya tetap benang merahnya si Rio Febrian sebagai penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu seperti ini dijaga. Kalau kita udah tinggal berapa tahun sih? Udah 8 tahun lah. 8 tahun. Menjalani kehidupan slow living atau sudah harus di Jogja? Slow living di Jogja, ya gua kalau di Jogja pasti pulang ke rumah, ketemu keluarga, recharge. Terus kalau kerjaan kan pasti gua bolak-balik aja, benar-benar bolak-balik yang kadang-kadang orang mikir jauh banget tuh bolak-balik Jogja Jakarta, tapi itu jadi hal yang menurut gua satu hal yang bikin gua ini aja sih semangat gitu, karena kan nggak gampang untuk bisa bolak-balik banget gitu, karena kan orang pasti kerjaan kayak gua mestinya adanya di pusat gitu, tapi nggak, ternyata setelah dijalani 8 tahun itu nggak jadi satu hal yang bikin capek sih, bahkan malah karena ketika udah pulang ke Jogja berarti recharge ya, berarti gua bisa banyak waktu sama anak-anak, sama hobi-hobi gue, sama bisnis gue di sana. Tapi ketika ada kerjaan ya mau nyala lagi. Butuh berapa lama Mas untuk beradaptasi di sana, Mas? Beradaptasi nggak perlu waktu yang lama. Cuman memang kan begitu pindah ke satu kota yang memang kita nggak pernah ada. Gue nggak lahir di sana, gue nggak pernah punya apa-apa di sana gitu. Ya emang kita benar-benar adaptasi cepat gitu, adaptasi yang benar-benar oke, pelajari culture-nya seperti apa gitu. Cuman kan emang gue dari dulu suka Jogja, dari zaman manggung, dari awal-awal punya album tuh, ketika setiap kali manggung di Jogja kayak ketemu sesuatu yang berbeda aja di kota tersebut gitu. Makanya gue dulu pernah nyebut kalau sampai harus pindah dari satu kota, dari Jakarta tuh gue pilihannya salah satunya Jogja. Kejadian Terus juga ada keluarga nenek kamu? nggak ada sama sekali. Kita nggak punya, gue sama istri gue tuh nggak punya basic apa-apa di kota Jogja. Ya ketemu temen-temen baru di sana. Berarti kalau untuk kerja pulang Jakarta semua ya? Ya kalau ya kerjaan pasti kemana-mana ya, maksudnya ya gue manggung kemanapun gitu. Jadi ya udah tinggal diatur aja flow-nya. Kalau ke Jakarta ya gue datang ke Jakarta, atau kalau ke kota lain yang gue ingin, misalkan ke Sumatera atau ke Kalimantan, ya dicek ada pesawatnya yang langsung ke sana direct dari Jogja, ya disiapkan pesawatnya di sana. Tapi kalau nggak ada ya gue ke Jakarta dulu. Udah begitu sama tim, karena semua tim gue semua di Jakarta, band gue di Jakarta, manajemen di Jakarta, hanya gue di gue. Jadi emang effortnya lebih besar. Kalau di Jogja juga kan ada serikat-serikat musik daerah, terus suka ada tim berkumpul sama mereka juga. Aku main juga sama beberapa band di sana, yang maksudnya ada bukan beberapa kali, bahkan gue ada tim yang ada pemain musik yang emang gue juga sudah kerja bareng sama dia, yang beberapa kali gue manggung sama dia, jadi bisa kerja bareng. Tapi ngomongin musisi atau penyanyi atau band-band Jogja, Mas Ria itu dengerin lagu-lagu mereka nggak sih? Atau Maksudnya lagu yang mana? lagu dari penyanyi dari Jogja atau musisi dari Jogja gitu? Ya kayak gimana? Kayak band-band yang dari Jogja kayak Endang Sukamti, Slow Seven. Iya denger lah, kalau kayak Segidok, Endang Sukamti, Sila, maksudnya itu juga band lama, legend yang emang sebelum gue tinggal Jogja juga gue dengerin gitu. Maksudnya ya musiknya pun dengerin, gue banyak dengerin musik apapun ya, kalau gue maksudnya nggak gue filter juga gitu. Musik yang selera gue dan bukan selera gue juga gue dengerin aja. Di Jogja mungkin lebih suka itu culture kita atau pagi atau Banyak ya.
Kalau vibes-nya udah pasti ya, culture-nya iya pasti. Walaupun dengan perkembangan sekarang Jogja pun udah beda sama yang 8 tahun lalu gitu kan, berkembang ya, kota pariwisata yang semakin berkembang. Kayak sekarang tol juga udah cepet banget tuh nyampe ke situ, apapun gitu. Jadi tapi yang gue rasain selalu ketika pulang ke Jogja ya emang dapat suasana yang berbeda aja. Kalau gue kayak pulang yang benar-benar recharge gitu, gue emang nggak ngapa-ngapain, gue pulang ya pulang aja. Gue jadi bisa nganterin anak-anak gue segala macam, aktivitasnya udah makin banyak mereka sekarang. Ya basket lah aja, gue bisa nemenin, melihat pertumbuhannya mereka benar-benar prosesnya step by step sampai sekarang masih bisa gue temenin. Asli lahir di Jakarta, papa Betawi, mama Manado. Oke, berarti nggak ada Jauh banget, nggak ada Jawanya. Bini gue juga Gorontalo asli, selesai deh. Nggak ada.